Ada yang disebut dengan nikmatul ijad, ada pula yang disebut dengan nikmatul imdad. Nikmatul ijad, nikmat dijadikan segala sesuatu, termasuk kita. Nikmatul imdad, nikmat imdad, Allah cukupkan seluruh apa-apa yang kita perlukan setelah kita diciptakan. Ada yang perlu makan, perlu minum, perlu udara, perlu air, perlu matahari, perlu tanah, dan lain-lain sebagainya. Semuanya tersimpan di dalam nikmatul imdad. Nikmat dicukupinya segala hasrat kebutuhan manusia. Nikmat dicukupinya hasrat kebutuhan seluruh hewan. Nikmat hasrat diciptakannya, dicukupkannya oleh Allah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tumbuhan, makhluk-makhluk apapun lainnya. Itu disebut dengan nikmatul imdad. Nikmat kita diciptakan dan nikmat kita dicukupkan apa yang kita butuhkan. Manusia adalah makhluk terakhir. Manusia ini adalah makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah. Kita menyebut Allah Khaliq. Khaliq artinya pencipta. Selain Allah disebut makhluk. Apapun itu namanya. Yang kita tahu sekarang ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada jin, ada malaikat. Itu yang kita tahu, yang kita tampak, yang bisa kita lihat, yang biasa kita dengar. Ada jamadat, benda-benda mati, batu, tanah, pasir, air, disebut dengan jamadat. Kalau kita masuk lagi ke ilmu luar angkasa, ada bumi, ada matahari, bintang gemintang. Ini makhluk tua semua. Manusia ini makhluk muda, baru aja umurnya. Ini manusia ini baru aja umurnya. Walaqad khalaqnal jinna min qablu min nurin min nari. Sebelum kalian kami sudah ciptakan jin. Min qablu, min nar, dari api. Sebelum kita sudah ada jin. Dulu di bumi ini jin isinya bangsa jin semua. Insyaallah. Sebelum bangsa jin ada bangsa malaikat. Jadi manusia ini makhluk terakhir. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Arash. Arasy Allah, ini makhluk pertama, Arasy. Setelah Arasy baru Allah ciptakan kolam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kolam, kalau bahasa kita pena. Lalu Allah perintahkan pena itu untuk menulis seluruh takdir. Takdir itu 50.000 tahun sebelum segala sesuatu ada. Sudah ada takdirnya. Belum ada Arash, belum ada malaikat, belum ada kolam itu sendiri, belum ada jin, belum ada manusia, hewan, belum ada semua. Takdir itu 50.000 tahun sudah ditentukan oleh Allah. Takdir. Botol minuman hari ini untuk ada di sini, takdirnya jauh sebelum 50.000 tahun kita diciptakan sudah ada. Takdirnya ini ditentukan. Saya hadir pun di kursi ini ya sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu Allah perintahkan kolam tadi, pena. Jangan kita bayangkan kayak pulpennya kita, nggak bisa kita bayangkan. Pulpen itu yang kita pakai. Kolam itulah menulis takdir. Takdir itu disimpan seluruhnya di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz tempat tersimpannya takdir. Barulah nanti takdir itu diturunkan oleh Allah. Setiap tahun turun, setiap tahun turun.
tahun 1446. Kemarin turun di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Disebut malam Lailatul Qadar karena malam itu turun takdir untuk setahun yang akan datang. Apa yang akan terjadi? Siapa yang meninggal, siapa yang lahir, yang hidup dapat rezeki apa dan sebagainya. Takdir itu diturunkan untuk setahun yang akan datang. Ibarat kita kalau di dunia hari ini perencanaan setahun turun tuh. Apa rencana setahun ini turun. Maka yang turun pada malam Lailatul Qadar inilah yang terjadi hari ini. Induknya di Lauhul Mahfuz sana sudah tertulis. Masya Allah. Kalau kita mau bilang manajemen Allah rapi, sangat rapi. Jadi dimulai dari Allah ciptakan arash, baru kolam. Barulah Allah ciptakan malaikat-malaikat. Dari sinilah nanti bisa kita rasakan bagaimana agung dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah punya malaikat-malaikat. Di antara malaikat Allah itu ada yang disebut hamalatul arash, pembawa arash. Kalau bahasa kita orang Indonesia, pemikul arash. Kata Nabi, baina syahmata udhnaihi, dari ujung telinga syahmatul udhun ini, yang kewer-kewer kayak lemak ini, sampai ke lehernya, dari ujung telinga ini sampai ke lehernya, kata Nabi, jaraknya perjalanan 70.000 tahun. Itu jarak sininya. Gimana dari ujung kepala ke ujung kakinya? Masya Allah. Malaikat Allah itu banyak. La ya'lamu adadahu illallah. Tidak ada yang tahu seberapa banyak jumlah malaikat Allah kecuali Allah sendiri. Cuma yang sering kita kenal hanya ada 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan seterusnya sampai kepada Malik Ridwan. Itu yang kita hafal. Banyak malaikat-malaikat Allah. Ada yang malaikat Allah itu setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur, Ka'bah yang ada di langit sana, 70.000. Masuk di dalamnya mereka gak pernah keluar. Tapi tiap hari masuk lagi, tiap hari masuk lagi, tiap hari masuk lagi. Begitulah banyaknya malaikat Allah, agungnya malaikat Allah. Di antara malaikat-malaikat Allah ini ada sayyiduhum, pembesar-pembesar malaikat itu ada. Masya Allah. Jibril, Mikail, Israfil. Kalau kita sebut yang keempat Israel, atau disebut malakul maut, malaikatul maut. Malaikat kalau disebut dengan malaikat bentuk jamak 3 atau lebih. Kalau bentuk tunggalnya disebut malak. Malak itu satu orang malaikat, satu malaikat. Kalau malaikat berarti malaikat-malaikat yang banyak. Cuma bahasa kita udah terlanjur malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel, sudah terlanjur gitu. Tapi secara bahasa Arab, malaikat artinya malak-malak, artinya banyak malaikat. Nanti akhir makhluk terakhir ya 4 malaikat juga ini yang terakhir. Jibril, Mikail, Israfil, Israel atau malakul maut. Inilah makhluk terakhir. Hari kiamat, manusia, hewan, tumbuhan semua habis bintang ke bintang, sisa 4 malaikat ini. Dipanggillah oleh Allah Jibril. Jibril, siapa? Man baqiyah? Siapa yang sisa? Oh, sisa kami ya Allah. Ada saya, Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel. Israel, cabut nyawanya Jibril. Jibril mati. Cabut nyawanya Israfil. Israfil mati. Sampai akhirnya Allah tanya, siapa yang sisa? Tidak ada lagi yang sisa ya Allah kecuali saya sendiri, kata Israel.
tidak ada lagi yang sisa. Tapi ketika hari itu Israel dipanggil oleh Allah, Israel udah tahu dia pun akan merasakan kematian. Maka kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup maka akan merasakan kematian. Makhluk semuanya merasakan kematian. Ketika kali Israel dipanggil, Israel sisa sendirian. Kata Nabi, Israel itu seperti burung kecebur masuk dalam air, bangkit lagi. Kita bisa bayangkan kayak apa, misalkan entah ayam kah, entah merpati kah, entah elang kah. Ini burung sudah gemetar kedinginan. Analoginya begitulah nanti nasibnya Israel. Sampai kata Allah, mut anta, matilah engkau wahai Israel, malakul maut, kamu yang suka matikan orang, matikan makhluk, mut anta, matilah kamu. Maka matilah seluruh makhluk. Tidak ada lagi yang tersisa, Pak. Habis semua makhluk mati. Makhluk terakhir 4. Di saat itulah Allah berfirman, kata Allah, limanil mulkul yaum. Hari ini siapa yang berkuasa? Gak ada yang jawab. Limanil mulkul yaum, siapa penguasa hari ini? Mana raja, mana presiden, mana penguasa? Gak ada yang jawab. Limanil mulkul yaum, gak ada yang jawab. Semua makhluk udah mati. Barulah kata Allah, ana malikul mulki, aku adalah rajanya para penguasa. Maka dalam surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin, dialah penguasanya hari itu, gak ada lagi. Barulah dihidupkan kembali makhluk-makhluk, malaikat-malaikat dihidupkan kembali, manusia dibangkitkan lagi dari kuburnya. Anal hasyir, kata Nabi, aku adalah al-hasyir. Nabi menyebut namanya al-hasyir. Nama beliau selain Muhammad dipanggil juga Ahmad. Dua saja nama paling masyhur, Muhammad atau Ahmad. Tapi Nabi menyebut anal mahi, kata Nabi, aku adalah al-mahi, yang menghapus kemungkaran, yang menghapus kemusyrikan. Anal asyir, hasyir, aku adalah orang yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Masya Allah. Anal akib, kata Nabi, aku adalah nabi rasul terakhir. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelahku. Ini nama-nama nabi. Imam Nawawi pernah menjelaskan nama-nama nabi itu sampai 1000 nama nabi, Pak. Cuma yang kita tahu paling Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Aqib. Jadi nama-nama biasa. Tapi kata Imam Nawawi, selain Ahmad dan Muhammad itu sifatnya Nabi. Sifat Nabi saja itu. Al-Amin, iya nama Nabi. Nama Nabi juga Al-Amin. Terkadang Toha, Yasin disebut juga dengan nama Nabi. Masya Allah, ada sholawatnya itu. Ala Yasin Rasulillah, ala Taha Rasulillah. Nama Nabi juga. Masya Allah, nama-nama Nabi itu banyak. Cuma kata Imam Nawawi, dua ini saja, Ahmad, Muhammad, ini nama asli. Sisanya yang lain adalah gelarnya Nabi, karena sifatnya begitu. Cuma nama Nabi yang bisa dipakai, misal seperti dalam syahadat atau solawat, ya Muhammad. Kita tidak bisa bersolawat atau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annal mahi. Tidak bisa. Harus anna Muhammadar Rasulullah, harus Muhammad. Meskipun namanya al-hasyir, al-aqib, annal aqib Rasul, tidak bisa. Udah paten dia di kalimat Muhammad. Karena itu adalah namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak Ahmad ya Muhammad. Jadi yang awal dibangkitkan nanti dari kubur Nabi Muhammad.
Aku adalah orang yang awal dibangkitkan, kata Nabi. Tidak ada yang bangkit sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubur yang pertama terbuka kuburnya Nabi. Barulah nanti keluar. Kita ini kan tulang belulang, mati ini jadi tulang belulang pun terurai menjadi tanah. Akan dibangkitkan oleh Allah dari tulang ekor adnab, tulang ekor kita ini yang dekat anus itu. Dari situlah kita nanti akan bangkit, tersusun kembali, naik, tulang belulang tersusun kembali, hidup lagi, berdaging lagi, bangkit lagi, keluarlah kita dari kubur. Gitulah gambaran kita manusia. Masya Allah. Jadi manusia ini makhluk yang paling baru, anak baru kita di dunia ini. Jin lebih dulu dari kita. Dulu jin pengisi di bumi ini. Ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima, kata malaikat, ya Allah, engkau mau ciptakan makhluk yang menumpahkan darah lagi di muka bumi? Kata Allah, kalian nggak tahu para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kalian nggak tahu, kata Allah. Ternyata yang Allah ciptakan adalah Adam alaihi salam. Adam diciptakan di surga. Setelah diciptakan di surga, Adam sendirian, sepi. Dia minta teman, bangun-bangun, udah ada Hawa di sampingnya. Diambil dari tulang rusuknya Adam, diciptakan. Adam alaihi salam, kata Allah, uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, kamu sama istrimu diam aja dalam surga ini ya, tinggal di sini. Makan minum silakan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekatin kamu pohon yang itu. Pohon itu enggak bagus untuk kamu, jangan dekatin. Iblis goda Adam. Kenapa Allah larang kamu dekat di situ? Itu nama pohonnya pohon khuldi, pohon kekekalan. Siapa yang makan buahnya, kekallah dia di dalam surga. Masa sih begitu, kata Adam? Iya, kamu tidak percaya. Demi Allah nih, aku sumpah demi Allah. Adam masih lugu, Pak, nggak tahu dia kalau iblis adalah musuh. Adam nggak mau makan, kata Hawa, ayo Pak, makan Pak. Dekatlah Adam bersama Hawa, dimakanlah buah khuldi. Apa yang terjadi setelah masuk ke dalam tubuh mereka? Masya Allah, terlepaslah pakaian-pakaian mereka. Di antara ahli tafsir mengatakan, kenapa pakaian mereka terlepas? Buah khuldi, kita sebutlah buah khuldi ini tadi yang dilarang oleh Allah. Buah khuldi ini kalau dimakan menghilangkan sifat ahli surganya Adam dan Hawa. Sifatnya ahli surga la yataghayyatun, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Nanti Pak, kita di surga nggak ada yang berak, nggak ada yang kencing. Kita makan minum di surga sebanyak-banyaknya, nggak akan ada yang berak, nggak akan ada yang kencing. Masya Allah. Di bumi banyak kita makan, banyak keluar, banyak kita minum, banyak keluar. Karena Adam sudah makan buah khuldi, Hawa sudah makan buah khuldi, maka ini pohon yang dilarang, tidak layak dikonsumsi oleh penghuni surga, maka mereka harus buang air. Syaratnya mereka buang air ya harus terlepas pakaian. Saat itulah Adam dan Hawa terlepaslah pakaian mereka. Mereka berlarilah malu, pakaian surga lepas. Dicarilah dedaunan-dedaunan, itulah yang dipakai untuk menutupi tubuhnya Adam alaihi salam. Masya Allah. Lalu Adam menyesal, bertaubat kepada Allah. Kata Allah, kalian turunlah ke bumi.
Karena asalnya juga Adam memang mau dijadikan khalifatullah fil ardi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada para malaikatnya, aku ingin jadikan di bumi ada khalifahnya. Siapa ya Allah? Bangsa jin lagi mau menumpahkan darah. Kata Allah, enggak, kamu enggak tahu. Aku lebih tahu apa yang kalian enggak tahu. Maka Adam yang diciptakan di surga diturunkanlah ke bumi. Lahirlah anak cucu Adam. Adam disebut memiliki anak 41 orang. Lahir dua, lahir dua, lahir dua, lahir berpasang-pasangan. Kecuali yang satu saja, Shish. Shish ini nabi di antara nabi Allah, anaknya Adam. Lahirnya tidak berpasangan. Yang sering kita dengar namanya ada Qabil, ada Habil. Qabil Habil ini nanti kembaran mereka dikawin silangkan oleh Adam. Masya Allah. Ada mengatakan inilah yang menyebabkan pembunuhan yang dilakukan dua bersaudara antara Qabil dan Habil. Kecemburuan, iklima, ada yang lebih cantik. Masya Allah. Tapi yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka ini membuat kurban. Qarraba kurbanan, dua anak Adam tadi bikin kurban. Salah satu kurbannya ada Adam diterima oleh Allah, falam yutaqabbal minal akhar, yang lain enggak diterima oleh Allah. Marahlah dia kepada saudaranya. Akan kubunuh kamu. Apa kata anaknya yang satu? Wa imbasatta yadaika ilayya, meskipun tanganmu kau ayunkan untuk memukulku, aku enggak akan pernah membalasnya. Terbunuhlah anak Adam. Terjadilah kasus pertama pembunuhan. Setelah terbunuh, bingung dia mau diapain ini mayat. Oh, enggak pernah ada kematian, Pak. Enggak pernah. Ratusan tahun enggak pernah ada kematian. Bingung mau diapain. Dipikul 40 hari, Pak. Dipikul ini jenazah saudaranya nih. 40 hari. Kemana-mana dibawa. Bingung dia mau diapain. Sampai Allah kirimkan ghurab, burung gagak yang menggali tanah, memasukkan burung yang lain yang habis berkelahi dengan dia, baru dia tanam. Dari situlah anak Adam. Oh, begitu caranya. Kalau ada makhluk yang mati, dikembalikan kepada tanah. Kenapa tanah, Pak Ustadz? Dari tanah kita berasal. Maka di antara alat bersuci kita pun tanah. Loh Pak Ustadz, kita bersuci dengan air kok wudhu? Wudhu adalah alat bersuci paling utama. Kok bisa? Alat bersuci paling utama kita wudhu. Kalau nggak ada wudhu, boleh pakai tanah. Kata Allah, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan segala yang hidup berasal dari air. Maka airlah kita gunakan untuk alat bersuci, karena seluruh asal kehidupan makhluk-makhluk Allah minal ma'. Air nggak ada, maka dari tanah. Kok dari tanah? Manusia ini diciptakan Allah dari tanah. Maka bersuci dengan air, karena air adalah asal kehidupan seluruh makhluk. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Air. Maka bersuci kita dengan air. Gak ada air kemarau, tayamum dengan tanah. Tanahlah asal kehidupan manusia. Pengganti. Tayamum itu sifatnya adalah pengganti. Jemaah subuh muliakan oleh Allah. Ini cerita makhluk-makhluk Allah, dari yang awal, yang akhir, dengan jenis bangsa-bangsanya. Ada bangsa jin, ada bangsa malaikat, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Abu Musa Ash'ari berkata, kata Nabi apa? Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Perumpamaan
Allah mengutusku membawa petunjuk dan hidayah kamatsalil ghaith. Hidayah yang kubawa itu, kata Nabi, laksana seperti hujan. Kamatsalil ghaithil katsiri asaba ardan. Yang dibawa Nabi itu adalah hujan, manusianya seperti tanah. Fakana minha naqiyah. Tanah itu ada 3 jenis. Ada pertama naqiyah, tanah yang subur. Manusia itu ada yang subur. Jadi Nabi umpamakan agama, syariat, Al-Quran, hadis, wahyu, pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh Nabi itu seperti hujan. Jatuh kemana? Jatuh ke tanah. Tanah itu adalah manusia, kata Nabi. Ada tanah yang disebut naqiyah, tanah yang subur. Kumilatil ma, dia menerima air kayak tanah subur, disiramin hujan yang deras. Fa'ambatatil kala'u wal ushbul katsir, maka tumbuhlah rerumputan dan pohon-pohon. Manusia kalau diceramahin, manusia kalau belajar, manusia kalau bertaklim, manusia kalau berzikir dan sebagainya, menjalankan, mendengarkan, mengambil syariat Allah ini, yang pertama mereka seperti tanah yang subur, disiramin hujan, tanahnya subur, turun hujan, tumbuh pohon, tumbuh rumput, ada bunganya, ada buahnya. Maksudnya apa? Hujan tadi bermanfaat bagi diri manusia, bermanfaat pula hasilnya bagi orang lain. Jadi manusia dalam menjalankan syariat ini begitu. Belajar, hafal, setelah hafal dia amalkan, setelah hafal dia ajarkan. Ini yang terbaik. Manusia kayak begini levelnya para ulama, levelnya para ulama. Dia dapat ilmu, dapat pengetahuan, selain dia amalkan tapi juga dia ajarkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat minha ajadib, ada pula tanah yang liat. Amsakatil ma, dia tahan air. Hujan turun ke tanah, ke bumi, ada pak cekungan-cekungan, tanahnya keras, airnya tergenang di situ. Manusia begitu, dapat ilmu, dapat pengetahuan, ada zikir, ada syariat, ada agama, ada wahyu, ada hadis, ditampung semua. Cuma nampung doang. Kayak tanah liat begitu, tumbuh pohon tidak, ada rumput tidak, cuma air saja. Airnya menggenang, tidak bermanfaat bagi yang menerima, tapi bermanfaat bagi orang lain. Ada yang mengambil airnya, dia pakai mandi, dia pakai berwudu, dia pakai mencuci, dia pakai masak. Itu perumpamaan manusia yang kedua. Belajar, dapat pengetahuan, dia hafal, dia tahu, dia simpan, tidak diamalkan. Tidak diamalkan, tapi orang lain ngambil ilmunya dari dia. Masya Allah, banyak ilmunya, banyak dia tahu, tapi dia tidak amalkan. Tidak bermanfaat bagi dirinya, tapi bermanfaat bagi orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nafa'allahu bihan nas, dengan itu bermanfaatlah dia bagi manusia. Tanah yang keras tadi, turun hujan cuma nampung doang, gak bermanfaat bagi tanah itu, bagi manusia tadi. Cuma orang lain ngambil manfaat airnya. Fasyaribu, manusia minum di situ. Wasaku wazara'u, mereka siram, mereka minum, mereka tanam pohon-pohon. Asabat minha ta'ifatun ukhra, ada golongan lain yang mengambil manfaatnya.
Ada kelompok yang terakhir. Tadi ada tanah yang subur, ada tanah yang liat yang cuma nampung doang, nampung air aja. Ada yang ketiga kata Nabi, innama hiya qi'an. Ada tanah qi'an. Tanah berpasir lah kalau kita bilang. La tamsiku ma'a, tidak bisa menahan air. Hujan 2 jam airnya meresap. Hujan 10 jam airnya masuk. Tanah pasir, gurun pasir itu mau hujan 24 jam tetap aja nggak ada yang menggenang air. Tetap saja tak ada yang menggenang. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tambutu kalaun, tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup di situ. Fa'alima wa alima, fa'amila fa'alima wa alima, ya sekedar dia mengetahui saja. Wa mithlu man lam yarfa'u bidzalika ra'san wa lam yaqbalul huda alladhi ursiltu bihi. Orang-orang yang kayak begini, hidayah syariat yang dibawa oleh Nabi kepadanya tidak bermanfaatlah baginya. Lewat, numpang lewat saja itu air, numpang lewat saja, tidak disimpan di dalam dirinya, kemudian diajarkan, apalagi diamalkan. Wong nggak ada yang nyimpan, masuk lewat saja, lewat saja. Inilah 3 jenis manusia yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi perumpamakan manusia itu seperti tanah. Manusia terbaik adalah manusia yang sifatnya seperti tanah subur. Datang hujan, airnya bermanfaat. Tumbuh pohon, tumbuh rumput, berbunga, berbuah, diambil, digunakan oleh orang lain. Ini manusia yang paling unggul, para ulama. Yang kedua tadi adalah manusia-manusia yang sekedar menerima ilmu, disimpan, tidak diamalkan. Tapi orang lain bisa. Bisa golongannya ustadz, para guru. Yang terakhir adalah yang paling buruk tadi. Nyimpan juga enggak. Orang lain tidak mengambil manfaat darinya, dia pun tidak mendapat manfaat dari ilmu dan pengetahuan itu. Maka manusia yang unggul inilah yang kelak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kun aliman, jadilah kalian orang alim, orang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Pesan Nabi apa? Wala takun jahilan, janganlah kalian menjadi orang yang jahil. Fatuhlak, maka kamu akan binasa. Kita disuruh untuk jadi orang alim, berilmu. Orang alim itu setelah dia berilmu, dia beramal. Udah tahu dia kerjakan. Mungkin gak harus yang tinggi-tinggi Pak pengetahuannya, yang rendah-rendah, yang kecil-kecil. Apa pengetahuannya? Tentang zikir sajalah, rendah. Apa kata Mu'adz bin Jabal, ma'amila ibnu Adam amalan, tidak ada amalan yang bisa dikerjakan oleh ibnu Adam anjalahu, yang lebih berpotensi menyelamatkannya pada hari kiamat, min zikrillah, dibandingkan dengan zikrullah. Zikrullah adalah amalan paling potensial menyelamatkan kita pada hari kiamat. Amalan ini amalan ringan. Ada hadis Nabi, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan di lisan. Saqilatani 'alal mizan, berat di timbangan. Masya Allah. Ada subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ada. Subhanallahil azim wa bihamdi, ada. Kata Nabi, siapa yang mengulang-ulang subhanallahil azim wa bihamdi, diulang 100 kali, diampuni dosanya, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini ilmu-ilmu yang kecil, yang ringan.
Kalau Bapak amalkan, kalau kita kerjakan, maka ini menjadilah kita seperti manusia tipe tadi, manusia yang tanah subur. Zikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Kalian tidak akan diazab oleh Allah kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Kalimat syukur alhamdulillah. Kalimat iman la ilaha illallah. Kalau kita mau bersyukur ucapkan alhamdulillah. Kalau mau memperjelas, mempertegas iman kita, la ilaha illallah. In syakartum wa amantum. Kalau kalian syukur, alhamdulillah. Kalau kalian iman, la ilaha illallah. Ulang-ulang kalimat ini menjauhkan kita dari azab Allah. Jauh kita dari azab. In syakartum wa amantum. Kalimat-kalimat zikir yang mudah di lisan. Masya Allah, banyak kita hafal, banyak kita tahu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Masing-masing 33 kali. Selesai sholat, habis sholat kata Nabi, tambahin tuh 33 kali tadi sampai 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Sabaqal mufarridun, kata Nabi kepada para sahabat, kalian akan dibalap, didahului al-mufarridun oleh mufarridun. Sahabat nanya, siapa itu Nabi al-mufarridun? Siapa yang mufarridun? Kata Nabi, az-zakirunallah, orang yang gemar berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam dia Pak, menyendiri dia, sepi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berzikir dia, mufarridun. Kita yang sholat, yang puasa, yang umroh, yang haji, bersedekah, dibalap nanti Pak oleh orang-orang yang ahli zikir. Maka jangan remehkan orang ahli zikir. Kata Nabi, mau nggak kalian ku kasih tahu amalan azka min a'malikum, paling pure, paling murni dari amalan kalian. Sholat kita ini kan nggak murni juga. Kadang baru takbir Allahu Akbar, teringat kunci motor tadi udah diambil belum? Gak bisa. Baru sholat, puasa juga begitu, ada pelanggaran-pelanggaran kecil. Azkaha, yang paling murni amalan kalian ini, kata khairun, lebih baik daripada kalian infakkan dinar dan dirhammu, mengangkat derajatmu, kata Nabi. Lebih hebat daripada jihad, lehermu dipenggal musuh atau kamu yang penggal leher musuhmu. Mau nggak kalian ku kasih tahu amalan itu? Sahabat jawab, mau dong Rasul, apa amalannya? Kata Nabi, zikrullah adalah zikrullah. Amalannya ringan Pak, mudah, semua orang bisa. Masya Allah. Matilah kita nanti Pak. Setelah kita mati, tubuh kita diurus oleh pengurusnya, fardu kifayah kita dikerjakan, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, masuk ke dalam kubur, didoakan oleh anak keluarga kalau mereka masih ingat. Mungkin setahun, 2 tahun anaknya masih ingat, 2 tahun, 4 tahun, 8 tahun cucunya masih ingat, 100 tahun udah gak ada yang ingat sama kita Pak. Habis sudah, gak ada yang ingat. Kita aja Pak, paling kita kenal kakek buyut, habis buyut gak ada lagi yang kita tahu. Gak ada lagi yang kita kenal. Lupa orang sama kita. Kalau kita waktu di dunia beramal, ada amal jariah yang kita kerjakan, jariah itu masih udah nggak ada yang doain kita, semua udah lupa. Anak cucu kita udah nggak ingat, nggak kenal dengan kita, putuslah sudah. Tinggal sedekah jariah lah. Bapak pernah nginfak di masjid ini, jadi masjid megah ini,
Nah, itu yang nanti mengalir itu gitu. 200 tahun ke depan masih ngalir, dalam kubur lah terus nasib kita itu. Barulah dikiamatkan nanti, kiamat bangkitlah kita, ditimbanglah amalan. Begitu ditimbang, ternyata na'udzubillah keburukannya lebih banyak. Terjadi hari kiamat nanti, Pak. Yaumul mizan, ditimbang amalan pada hari itu. Fa amman thaqulat mawazinuh, berat timbangan kebaikannya. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia hiduplah dalam kebaikan, keridhaan. Fa amman khaffat mawazinuh, ringan timbangan kebaikannya, berat dosanya. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa itu hawiyah? Kata Nabi, narun hamiyah, api yang menjilat-jilat, yang menjalar-jalar. Api neraka itu paling ringan, kata Nabi, diinjak di kaki, mendidih di kepala. Itu paling ringan. Tapi ada orang, Pak, ditimbang amalannya. Rajahat sayyi'atu, amalan buruknya lebih berat. Maka didatangkanlah satu amalan, kalau bahasa Nabi, bitokoh, kayak kartu, Pak, kecil. Dimasukkanlah ke dalam timbangan kebaikan. Apa isi kartunya? Isi kartunya adalah la ilaha illallah farajahat hasanatuhu, maka menjadi beratlah timbangan amalan baiknya karena kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling berat di timbangan. Jangan lupa teruslah berzikir mengingat Allah. Mudah-mudahan zikir kita menjadi amalan salih yang kelak akan menyelamatkan kita di kehidupan akhirat. Ingat, ada 3 jenis manusia. Ada jenis tanah subur, ada jenis tanah keras yang menampung air saja, ada tanah pasir yang tidak nampung air, tidak juga menumbuhkan pohon dan rerumputan. Jadilah manusia unggul, manusia yang dapat ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Biar sedikit yang kita ajarkan hanya sebatas tentang zikir, tapi kalau ini bermanfaat bagi orang lain, bisa al-ilmu yuntafa'u bih, kita mati tapi ilmu itu akan terus ada. Insya Allah, meskipun kita sudah mati, amalan kita akan terus terisi karena ada ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain. Dimaksud muliakan Allah, waktu syuruk sudah masuk. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi ilmu yang baik bagi kita semua, nasihat yang baik bagi kita semua, sehingga dengan bekal ilmu ini insya Allah kita bisa beramal. Dengan amalan itu kita berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.